Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita kembali di pertemuan kembali untuk melanjutkan kajian rutin bulanan kita yang melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diasuh oleh guru kita Ustadz Askar Wardana LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini tidak terasa kita sudah masuk di hadis yang ke-23 yang insya Allah akan bertajuk di seputar anjuran bersuci, berzikir, sedekah, dan sabar. Baik, sudah hadir bersama kita guru kita semua yaitu Ustadz Askar Wardana LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Kita akan mulai kajian kita. Fadil Ustadz, kita mulai kajian kita. Monggo, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat, ikhwatul iman wal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita pada malam hari ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi salah satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap diri kita. Allahumma amin. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kita masuk pada hadis nomor ke-23 yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini bi'idznillah ta'ala wa taufiqih. Maka langsung saja kita mulai. Bapak sekalian, kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya
wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari keimanan. Ucapan Alhamdulillah adalah memenuhi timbangan. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan salat adalah sinar. Sedekah adalah bukti. Kesabaran adalah cahaya. Dan Al-Quran adalah hujah yang akan membelamu atau hujah yang akan menuntutmu. Setiap manusia berbuat, beramal, seakan-akan menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Maka dari hadis yang mulia ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya, di antaranya yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman, yaitu bersuci adalah sebagian dari keimanan. Ya. Bersuci adalah sebagian dari keimanan. Maka terjadi banyak sekali penafsiran tentang makna at-tuhuru syatrul iman. Pertama tentang tuhur sendiri, apa yang dimaksud dengan at-tuhur? Ada yang memanai bahwasanya tuhur ini adalah artinya mensucikan diri dari dosa, ya, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan larangan-larangan. Karena agama ini intinya adalah fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, ya. Maka ada yang menafsirkan bahwasanya at-tuhur di sini adalah meninggalkan apa yang dilarang. Jadi separuh agama, begitu. Separuh dari keimanan. Namun pendapat ini ya kurang tepat, ya. Ada juga di antara para ulama yang menafsirkan at-tuhur di sini adalah yaitu membersihkan diri dengan air, ya. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah mandi besar. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah wudu, ya. Begitu pula dalam penafsiran syatrul iman, sebagian dari iman. Ada yang menafsirkan syatru itu adalah separuh, ya. Ada yang juga menafsirkannya adalah bisa nggak mesti separuh begitu, ya. Karena kadang orang Arab itu memberikan kata-kata syatr itu adalah bagi yang memiliki dua jenis, ya, meskipun nggak mesti imbang separuh-separuh begitu, ya. Maka panjang lebar dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jamil Ulum Al-Hikam, ya. Namun wallahu ta'ala alam, penafsiran yang paling, ya, menurut kami adalah paling jelas, yang paling mendekati kepada pemahaman yang yang benar sesuai dengan hadis tersebut, ya. Mana dari at-tuhuru syatrul iman adalah yaitu bersuci, ya, artinya bersuci baik itu berwudu, ya, ataupun mandi janabah, ya. Itu bersuci dari apa? Dari hadas, ya. Maka bersuci ini adalah bagian dari keimanan, ya. Menjaga diri dari hadas, ya, ini adalah sebagian dari keimanan, ya. Apa maknanya sebagian dari keimanan, ya? Maknanya adalah karena iman itu terdiri dari amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, iman itu ada amalan-amalan yang zahir, ya.
amalan dengan badan, amalan dengan lisan, ya ucapan atau perbuatan, nah itu amalan yang zahir, bisa dilihat, bisa didengar. Adapun amalan batin adalah amalan-amalan yang ada di dalam hati seseorang, yang tidak terlihat. Nah, bersuci dari hadas ini adalah pembersih zahir, ya, mensucikan badan dan lisan. Ketika kita wudhu misalnya, ya kita mencuci tangan, ya, berkumur-kumur, ya, mencuci wajah, ya, dan seterusnya. Begitu pula ketika kita mandi besar, ya, kita membersihkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya kena air, ya. Maka bercuci ini adalah membersihkan eh, yang zahir, ya, badan dan lisan. Ya. Oleh karena itu, bersuci ini merupakan separuh dari keimanan. Karena keimanan tadi terdiri dari amalan yang zahir dan amalan yang batin, dan bersuci ini terkait dengan yang zahir. Gitu, ya. Maka oleh karena disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum shalah wa la yuhafiz 'alal wudu illa muhsin." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah kalian. Artinya istiqomah dalam beramal. Kalau beramal itu rutinkanlah, ya, jagalah, kontinukanlah, ya. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan bisa menghitung pahala-pahala. Artinya pahalanya itu kalau seorang istiqomah akan banyak sekali. Ya. Wa'lamu anna khairu a'malikum shalah, ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Ya. Wala yuhafiz 'alal wudu' illa mu'min, dan tidak ada yang dia selalu berusaha menjaga wudunya melainkan dia pasti adalah seorang mukmin. Ya. Wal yuhafiz 'alal wudu' illa mu'min, dan tidaklah ada orang yang selalu menjaga wudunya melainkan dia pasti orang beriman. Ya. Maka ini keutamaan yang sangat besar untuk menjaga wudu. Ya, setiap batal wudu, ya, buang air kecil wudu, buang air besar wudu, buang angin wudu, ya. Kapan, baik siang, malam, sore, ya, mau di kantor, di sekolah, di manapun, ya. Dan tidaklah seseorang dia berusaha menjaga wudunya melainkan dia pasti adalah seorang mukmin. Ini keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena seseorang itu apabila dia datang pada hari kiamat membawa keimanan, datang sebagai seorang mukmin, maka dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini motivasi untuk kita sekalian untuk senantiasa menjaga wudu, ya. Berusaha menjaga kesucian diri kita dari hadas, ya. Oleh karena itu, di antara tips, ya, untuk senantiasa menjaga wudu ini, ya, salah satu tipsnya adalah eh, pada bagian-bagian yang diulang 3 kali, ya, maka boleh untuk cukup 1 kali saja, ya, selama sudah terpenuhi rukunnya. Artinya apa? Misalnya tangan misalnya, ya, itu nggak mesti 3 kali, ya. Boleh sekali, yang penting apa? Sudah mencakup seluruh bagiannya, sudah kena, begitu. Begitu pula wajah, sekali saja cukup, karena pengulangan 3 kali itu hanyalah sunnah saja, ya, bukan sesuatu yang wajib, yang harus, ya. Mencuci kaki sekali saja juga cukup, yang penting semuanya sudah terkena air, bagian-bagian yang harus terkena air, ya.
Maka nah ini untuk meringankan kita, ya. Cukup sekali-sekali, tidak perlu 3 kali. Sebagaimana ini pun dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari ada bab yang berjudul bab wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam marrah-marrah, marratan-marratain wa salas mirar. Ya. Bab wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali, 2 kali, dan 3 kali. Ya. Jadi boleh saja. Ya. Nah, ini meringankan sehingga kita pun ya ketika ingin ringkas ya berwudu bisa silakan. Ya. Maka hal ini adalah sebagai tips. Ya. Dan ya ketika kita berusaha untuk senantiasa menjaga wudhu ini, ya, kapan dan di mana saja ketika batal langsung wudhu lagi, maka ini pahalanya besar sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hal adullukum ala ma yahullu bil khataya wa yarfa'u bid darajat." Ya. Maukah kalian aku beritahukan dengan amalan-amalan yang dengannya Allah bisa menghapus banyak dosa-dosa kalian dan bisa mengangkat derajat-derajat kalian, ya, dan bisa memberikan pahala yang banyak. Ya. Maka para sahabatnya, "Bala ya Rasulullah." "Ya, ya Rasulullah, kami mau." Ya, tolong beritahukan amal apa itu. Maka beliau pun memberikan 3 amalan. Yang pertama adalah kasratul khutha ilal masajid, banyak berjalan kaki menuju masjid. Yang kedua adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Dan yang ketiga adalah isbagul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu ketika di saat-saat yang berat. Ya. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang berat. Sering saya beri contoh, ya, di antara saat yang berat adalah ya tadi ketika kita malas, ya, sudah batal, ya, mau wudu lagi malas, nah ya, itu termasuk makarih, saat-saat yang dibenci, ya, apalagi ketika dingin misalnya atau ketika ngantuk misalnya, ya. Ketika kita mau tidur, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya ketika mau tidur maka beliau berwudu seperti wudunya ketika mau sholat. Kemudian ya ketika kita sudah wudu kemudian berzikir ya, ketika mau tinggal tidur tiba-tiba ya buang angin. Maka itu kan pasti berat sekali ketika kita ingin mengulang wudu kita. Ini sudah ngantuk, sudah 5 watt tiba-tiba qadarullah ya, ternyata buang angin ya. Maka ketika kita berusaha untuk berwudu kembali ya, maka insya Allah ini adalah keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang pertama dari hadis ini yaitu adalah bersuci ini merupakan sebagian dari iman ya, makanya kita berusaha untuk menjaga kesucian kita ya, mandi dan juga berwudu ya. Kalau tidak ada air maka bertayamum ya, maka ini adalah bagian dari keimanan seseorang ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, faedah yang kedua, adalah beratnya pahala ucapan hamdalah ya. Beratnya pahala ucapan alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi ya, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan ya. Memenuhi apa? Memenuhi mizan. Ini menunjukkan apa? Besarnya pahala, besarnya keutamaan dari ucapan alhamdulillah. Ya. Yang mana mizan ini adalah sesuatu makhluk Allah yang besar sekali. Ya. Mizan ini kalau semua makhluk itu mau ditimbang, masuk ke mizan itu, bayangkan. Ya.
Jadi mizan itu luar biasa. Ya. Nanti kalau semua makhluk mau ditimbang, maka mizan itu cukup, bayangkan. Ya. Ini menunjukkan besarnya mizan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menunjukkan alhamdulillah itu lebih utama lagi. Bayangkan mizan yang sedemikian besar, ya, semua mau ditimbang aja cukup, ya, maka alhamdulillah itu bisa memenuhi mizan, bayangkan. Ya. Bisa memenuhi apa? Memenuhi mizan. Ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi keutamaan dari ucapan alhamdulillah ini. Makanya disyariatkan, ya, untuk mengucapkan alhamdulillah ini di antaranya misalnya kita setelah selesai makan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Ya. Barang siapa yang dia makan, ya, kemudian selesai makan dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan memberikan rezeki ini kepadaku tanpa ada daya upaya dariku, tanpa ada kekuatan. Ya. Karena kan makanan itu mataharinya dari mana, udaranya dari mana, tanahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Meski mungkin manusia yang mencangkul, ya, manusia yang memupuk, tapi ya nggak mungkin tanaman itu tumbuh kecuali dengan apa? Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ya, kita tidak memiliki daya upaya sedikit pun. Ya. Oleh karena itu, tadi barang siapa yang dia makan, nah selesai makan dia membaca dzikir tersebut. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ya. Maka ini luar biasa. Ya, kalimat apa? Alhamdulillah ini kita pakai ketika kita mendapatkan nikmat, ya kita syukuri, ya, alhamdulillah. Bahkan ya, di antara para ulama setiap kali menelan alhamdulillah itu akan menjadi pahala, ya. Nah, ini dengan kita makan enak, ya, kemudian kita bersyukur alhamdulillahilladzi at'amani hadza dan seterusnya, maka sudah enak dosa kita diampuni lagi. Ya, luar biasa. Hanya jangan lupakan zikir, ya. Termasuk zikir-zikir ini setelah kita makan, ya kita ajarkan kepada, ya kita biasakan diri kita dulu, ajarkan kepada anak-anak kita, biar dosa-dosa itu berguguran, ya, biar makannya itu barokah. Karena banyak orang sekarang dicabut keberkahan makanan itu, yang ada adalah jadi asam urat, ya, menjadi kolesterol, menjadi tekanan darah naik, ya, menjadi sumbatan di jantung, sumbatan di, ya, pembuluh darah dan sebagainya. Nah, ini karena keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makannya nggak pakai bismillah, selesai makan nggak alhamdulillah. Bayangkan makannya sama syaitan, ya. Kadang makannya pakai tangan kiri lagi, ya. Maka ya banyak sekali adab-adab Islam yang ditinggalkan, akhirnya apa? Keberkahannya dicabut, dimakan sama syaitan semua. Ya. Manusianya kebagian ampasnya saja, ya, menjadi menjadi ya kehilangan keberkahannya. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini penting, ya. Jadi lihat ucapan alhamdulillah ini luar biasa. Ya. Dengan modal kita makan enak, ya kulineran, kemudian apa? Alhamdulillah gugur dosa-dosa kita. Ya, gugur. Nah, begitu pula alhamdulillah ini nggak hanya ketika kita senang, ketika kita ditimpa musibah, kita juga apa?
ucapkan alhamdulillah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata waladul 'abdi." Apabila seseorang ditinggal mati oleh anak, ya, ada seorang ayah, ibu, anaknya masih kecil meninggal, maka apa yang terjadi? Qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada 'abdi. Wahai para malaikat, kalian telah mewafatkan anaknya hambaku ini. Betul? Maka kata malaikat, iya ya Allah betul. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qabattum samrata fuadih, kalian telah merenggut buah hatinya. Maka para malaikat mengatakan, iya ya Allah. Ya. Kemudian Allah pun bertanya kepada para malaikat, Mada qala abdi? Terus bagaimana, ya, apa yang diperbuat oleh hambaku ini? Apakah ucapannya dia ketika kalian mewafatkan putranya itu? Maka para malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Orang itu ketika anaknya meninggal, ya Allah, hamidaka, dia memujimu, ya Allah. Wastarja, dan beristirja. Ya. Jadi mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi ditimpa musibah, anaknya meninggal, orang yang dia cintai meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Ya. Ya, karena anaknya meninggal, ya, anak itu kan, ya, orang tua manapun pasti akan sedih ketika anaknya itu meninggal. Ya. Beda kalau anak, ya, orang ditinggal mati orang tuanya, ya, maka bisa-bisa orang-orang suudzon, alhamdulillah, wow, ini pasti mengharapkan warisan orang tuanya ini. Ya. Maka ini, ya, seorang ayah, seorang ibu ditinggal mati oleh anak. Ya. Apa yang dia lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah. Ya. Alhamdulillah, mengucapkan tahmid. Maka Allah pun berkata, ya, ketika mendengar, hambaku memujiku, ya, dia beristirja, maka Allah pun berkata kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Ya. Dan namailah rumah tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya. Kenapa? Karena dia memuji Allah. Ya. Alhamdu, pujian. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, alhamdulillah ini luar biasa. Kita ucapkan ketika kita senang, ya, ketika kita mendapat nikmat, ketika bersyukur, dan juga ketika kita ditimpa musibah, tetap alhamdulillah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan hal ini kepada kita. Beliau itu susah senang selalu alhamdulillah. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu kalau melihat sesuatu yang beliau senangi, ya, mendengar berita yang menyenangkan, ya, maka beliau pun mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya semua amal-amal saleh itu bisa disempurnakan. Ya. Dan ini yang dibaca ketika beliau senang. Ya. Wa idza ra'a ma yakrah, kalau beliau melihat sesuatu yang beliau nggak suka, ya, atau ada berita yang menyedihkan beliau, maka beliau pun mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Artinya meskipun sedih, susah, tetap alhamdulillah. Gitu. Ya. Maka ya inilah
ya bagaimana alhamdulillah ini ya tamlaul mizan, ya bisa memenuhi mizan, ya makhluk Allah yang juga besar, ya itu bisa terpenuhi dengan alhamdulillah. Maka kita ya perbanyak kalimat alhamdulillah ini. Faedah selanjutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketiga, adalah penetapan adanya mizan di akhirat. Penetapan adanya mizan, adanya timbangan amal nanti di akhirat. Ya. Karena disebutkan tadi, alhamdulillah tamlaul mizan, kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi mizan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara hal yang harus kita imani, ya, nanti di akhirat itu ada namanya mizan, yaitu timbangan. Ya. Hal ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-8, ayat ke-9, ya. Dalam surat Al-A'raf, silakan dilihat di dalam mushafnya di rumah, ya, atau dicatat, ya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-8 ke-9, ya. Menetapkan adanya mizan di akhirat, nah, gitu. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal waznu yauma idzinil haq, timbangan pada hari itu adalah benar, ya. Artinya ya kita harus beriman akan adanya mizan, dan mizan itu adalah timbangan yang benar yang seadil-adilnya, ya tidak akan didolimi sedikit pun, ya. Maka faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat, ya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinu, namun barang siapa yang timbangan pahalanya itu lebih enteng, dosanya lebih berat, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang rugi, membuat rugi diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yadlimun, disebabkan karena mereka itu selalu mendolimi, mengingkari, mendustakan ayat-ayat kami. Ya, dikasih ayat masih nentang, dikasih hadis juga ditentang. Terus maunya apa? Ya, dikasih wahyu, ya, Al-Qur'an, dikasih hadis yang sahih otentik dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak pernah bicara itu pakai hawa nafsu. Semuanya itu wahyu yang Allah wahyukan. Dalam masalah syariat, beliau bicara baik itu Al-Qur'an ataupun hadis, ya, itu wahyu. Harus apa? Diterima. Ditaati, itu tuntunan beliau, ya. Maka, ya, orang-orang yang timbangan kebaikannya itu malah lebih enteng itu gara-gara apa? Mengingkari wahyu yang Allah turunkan. Ya. Senangnya yang nggak ada wahyunya, senangnya yang nggak ada tuntunannya, senangnya yang menyelisih wahyu Allah, senangnya itu yang menyelisih tuntunan Rasul, baru senang, getol, semangat. Tapi ketika ada tuntunannya itu males. Ketika ada wahyu, ini loh Pak ayatnya, ini hadisnya itu sahih, ya. Itu nggak senang, ya. Senangnya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, ya. Amalan ini nanti dapat ya apa begitu.
nggak ada hadisnya. Dicari hadisnya tidak ada asal usul. Hadisnya mungkar, hadisnya sangat lemah. Malah senang yang begitu. Ya. Maka ya hendaknya kita itu ya merenungkan diri. Jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri nanti di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala." Katakanlah Muhammad, maukah kalian kami beritahukan dengan orang yang paling rugi amalan? Siapa sih orang yang paling rugi amalannya itu? Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang keliru amalannya ketika di dunia. Ya. Mereka beramal tapi keliru. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya. Mereka sudah menyangka sudah ibadah luar biasa, ya. Tapi ternyata tidak ada tuntunannya. Ya, kata Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal suatu amalan enggak ada tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Ya. Nah ini ya, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, ya. Hendaknya ya kita menjadi orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Allah, tuntunan Allah dan Rasul-Nya, biar timbangan kita berat, biar kita menjadi orang-orang yang muflihun. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri. Capek-capek berbuat, tapi nggak ada tuntunannya. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk, ya tadi itu, faedah yang ketiga ya, penetapan adanya mizan, ya. Wajib kita beriman sebagai seorang mukmin. Selanjutnya adalah faedah yang keempat, yaitu adalah keutamaan ucapan tasbih dan tahmid. Ya. Sebagaimana di dalam hadis tadi disebutkan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah ini tamla'ani aw tamla'u. Artinya di sini perawi ragu-ragu. Ya. Di sini perawi ragu-ragu apakah dua-duanya atau salah satu saja. Dalam beberapa ayat, subhanallah ini memenuhi separuhnya, alhamdulillah ini memenuhi seluruhnya. Ya. Maka gabungan dari kedua kalimat ini, kalimat tasbih dan tahmid, ya, subhanallah digabung dengan tahmid, ya, maka ketika digabung ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya. Tasbih dan tahmid ini ketika digabung ini, ya, ucapan alhamdulillah dan subhanallah, ya, kadang digabung menjadi subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya. Ya. Maka ini sangat besar keutamaannya, sangat besar pahalanya. Jadi gabung subhanallah dengan alhamdulillah ini. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, ala ukhbiruka bi ahbil kalam ilallah. Maukah engkau saya beritahukan dengan ucapan yang paling disenangi sama Allah? Ya. Maukah engkau aku beritahukan ucapan yang paling disenangi sama Allah? Maka sahabat Abu Dzar, ya, beliau pun menjawab, ya Rasulullah, ya, ya tolong kasih tahu kepadaku apa itu ucapan yang paling disenangi sama Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahukan, inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya ucapan yang paling disenangi sama Allah adalah subhanallahi wa bihamdih. Ya. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah tasbih, wa bihamdihi ada alhamd, ada pujian. Ya. Maka ini ternyata ucapan yang paling disenangi sama siapa?
paling disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam hadis yang masyhur sekali sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'indar rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi meskipun ringan di lisan, tapi bobotnya berat di mizan nanti. Ya. Habibatani ilar rahman, dan dicinta sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Allah senang sekali, ya, dengan dua kalimat ini. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Nah, coba kita sudah mengucapkan dzikir ini belum tadi pagi atau hari ini, ya. Sayang hari demi hari berlalu nggak ada kalimat ini di catatan amal kita. Sayang, ringan di lisan. Ya. Nggak berat, nggak berat sama sekali. Subhanallahi wa bihamdi, ringan sekali. Subhanallahil azim. Nggak ada berat-beratnya belas. Ya. Tapi nanti di timbangan, ya, beratnya luar biasa. Sayang sekali kalau, ya, hari ini belum mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Kalau bisa setiap hari, ya, setiap saat, ya, disisipkan dalam di lisan kita. Ini banyak terkadang kita dilalaikan oleh syaitan. Ya. Lupa, maka alhamdulillah kita masih dekat dengan ilmu, belajar, ya, dapat undangan kajian, masih diingatkan, ini nikmatnya luar biasa. Ya, alhamdulillah. Masih diingatkan dzikir, ya. Di luar sana nggak ada, ya. Ya, yang mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan adanya mizan, begini di luar-luar, ya, ya, sibuk dengan dunianya. Ya. Sebagian yang pengajian, ya, jauh dari hadis-hadis yang sahih. Ya, isinya hanya, ya, candaan saja, kadang ghibah dan lain sebagainya. Ya. Maka kita bersyukur sekali, ya, kita masih bisa, ya, mengingat dzikir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya setiap hari, setiap saat, ya, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Maka ini, ya, ya, kombinasi dari tasbih dan tahmid tadi luar biasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberitahukan keutamaan lainnya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, ya, langsung digabung. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Ya. Maka keutamaannya kata beliau, wurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam baginya sebuah pohon kurma di surga. Ya. Artinya ini menancapkan keimanan kita. Sehingga iman kita semakin kuat dan kita semakin besar kemungkinannya untuk masuk surga, mendapatkan pohon tersebut nanti di surga. Bisa menikmati buahnya. Luar biasa. Ya. Maka ucapkanlah dzikir ini, subhanallahil azim wa bihamdih. Ya. Diperbanyak semakin, biar pohonnya semakin banyak. Ya. Satu kali mengucap, ditanam satu pohon. 1000 kali, ya 1000 pohon. Ya. Dan Allah Maha Kaya, Allah nggak pelit sama sekali. Ya. Maka inilah bagaimana keutamaan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Dan juga termasuk dzikir harian kita, ya, yang ada di dalam buku-buku dzikir itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Ya. Akan dihapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, meskipun sebanyak buih di lautan.
Di lautan kan banyak, ya, nggak pernah habis. Terus lautan itu bergoyang, berbuih terus. Ya. Meskipun semua buih di lautan dikumpulkan, ya, maka dengan zikir ini bisa, ya, bisa habis dosanya. Ya. Dengan baca apa? Subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Terus gitu. Ya, nggak sampai 10 menit, nggak sampai. Ya, 5 menit nggak nyampe. Ya. Maka ini adalah di antara bagaimana, ya, gabungan antara tasbih dan tahmid ini luar biasa. Ya. Di dalam, ya, zikir harian kita, masuk dalam zikir pagi dan petang, ya. Mungkin kita ingat bagaimana kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumahnya salah satu istri beliau, ya, di rumahnya Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumahnya Juwairiyah, ya, ketika waktu subuh biasa beliau berangkat menuju menuju masjid. Dan ketika Nabi SAW ini mau keluar rumah, Juwairiyah ini dalam kondisi sedang duduk di tempat dia biasa sholat. Ya. Jadi Juwairiyah dari malam sudah tahajud, dia sudah ibadah. Ya. Kemudian Nabi SAW pulang kembali ke rumahnya Juwairiyah ketika sudah waktu duha. Ya. Kembali, ya, sudah di pagi hari, sudah masuk waktu duha. Ya. Biasa beliau Nabi SAW sholat subuh, terus nunggu nanti waktu duha beliau sholat duha, ya, sholat syuruk, kemudian balik ke rumah. Nah, ketika Nabi SAW pulang, Juwairiyah ini masih posisinya sama, duduk di tempat tadi, di tempat dia ibadah tadi. Nah, maka Nabi SAW bertanya, mazilti alal halil lati faratuki alaiha, apakah kamu ini dari tadi di sini terus? Ya, belum belum ganti posisi, masih terus saja di sini. Semenjak saya meninggalkanmu tadi pagi, maka kata Zuhri, iya Rasulullah. Dari tadi saya masih di sini terus, di koma. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Sesungguhnya tadi, ya, setelah, ya, saya meninggalkanmu, ya, tadi saya mengucapkan ada 4 kalimat, saya ulangi sebanyak 3 kali. Ya, saya mengucapkan 4 kalimat, diulangi 3 kali. Lau wuzinat bima qulti mundul yaum, seandainya 4 kalimat 3 kali ini ditimbang dibandingkan dengan apa yang kamu ucapkan tadi dari tadi malam, ya, sampai detik ini, lawazanathunna, maka 4 kalimat kali 3 tadi ini bisa menandinginya. Ya. Artinya, ya, zikirnya Juwairiyah dari tadi malam sampai pagi ini, ya, itu, ya, masih dikalahkan dengan apa? 4 kalimat 3 kali. Cuman berapa detik saja. Ya. Apa 4 kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi. Gabungan apa? Gabungan tasbih dengan tahmid. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya. Adada khalqih, sebanyak jumlah makhluknya. Warida nafsih, sesuai dengan apa yang dia ridhoi untuk dirinya. Wazinata arsyih, dan seberat singgasananya. Wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. 4 kalimat. Dibaca 3 kali. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya, enteng, sebentar, cuma berapa, ya, berapa detik saja. Ya, tapi bisa menandingi, ya, ibadahnya Juwairiyah yang dari tadi malam sampai pagi, bayangkan. Ya, makanya di sini pentingnya
kita ngikuti tuntunan Rasul, ya. Karena tuntunan beliau itu yang terbaik, ya, yang menjadi jalan tol. Bayangkan, amalan semalaman cuma kalah dengan berapa detik saja. Ya. Kan getun kita kalau sampai nggak tahu hadis ini, ya, nggak mengamalkannya. Ya. Maka di sinilah pentingnya kita itu selalu mengikuti tuntunan Rasul, sehingga kita itu tenang, adem, ayem, pahalanya juga maksimal, optimal, ya kan? Ya. Daripada yang nggak ada tuntunannya, nggak jelas. Ya. Dapat amalan dari orang-orang yang nggak maksum, nggak dapat wahyu. Ya. Bahkan terancam apa? Tertolak karena nggak ada tuntunannya. Bukan tuntunannya Rasul. Ya. Bahkan kalau kita nggak suka tuntunan Rasul, kita bisa terancam dicoret dari kakak. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang nggak mau ngikutin tuntunanku, ya saya berlepas diri, dia bukan bagian dari golongan saya. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, disinilah pentingnya kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW biar kita pahalanya itu maksimal, optimal, ya. Amalnya sedikit tapi pahalanya luar biasa. Ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini apa? Ya, kekuatan dari kombinasi antara tasbih dan tahmid tadi luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak ini, ya, tasbih plus tahmid ini. Sebagaimana di dalam surat apa? Surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kemenangan, ya, terbukanya, ya, penaklukan-penaklukan, ya, yaitu tandanya adalah ditaklukkannya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Disuruh apa sama Allah? Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan pujian kepada Rabbmu, wastaghfiru, dan istighfarlah, mintalah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha penerima, Maha pemberi taubat. Maka di antara yang diperintahkan adalah fasabbih bihamdi rabbika. Tasbih dengan tahmid itu, ya. Makanya di antara ucapan kata Aisyah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali mengucapkan subhanallahi wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Makanya ini zikir yang diperbanyak, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Digabung dengan astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Kadang banyak yang menyepelekan hal ini. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Maka ya jangan kita remehkan Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ya. Faedah selanjutnya, faedah yang kelima, ya. Di antara faedah dari hadis yang ke-23 ini yaitu adalah salat adalah sinar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi oleh Nabi SAW bersabda, wassalatu nur, salat itu adalah sinar, cahaya. Ya. Maka salat adalah menjadi sinar cahaya bagi orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, surat ke-48 ayat 29, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya. Tanda-tanda mereka, di wajah-wajah mereka itu ada bekas-bekas sujud. Ya, artinya bercahaya. Ya, ada cahaya keimanan di situ. Ya, dan juga nanti di akhirat. Ya. Maka salat ini adalah cahaya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafadha 'ala shalah
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa yang nggak menjaga salatnya, dia nggak akan dapat cahaya, nggak dapat bukti, dan nggak dapat keselamatan pada hari kiamat. Ya. Ini bahaya orang yang mau salat. Bahkan kata beliau, dan dia akan bersama Fir'aun, Qarun, Haman. Gitu. Ini bahaya sekali, orang yang meninggalkan sholat sudah bahaya sekali. Ya, sangat berbahaya. Ya. Selanjutnya, faedah yang keenam, di antara faedah dari hadis ini yang keenam adalah sedekah adalah bukti. Ya, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Ini di antara para menjelaskan sedekah adalah bukti dari ketulusan iman yang ada di dalam diri seseorang. Ya. Karena terkadang seseorang itu dia terserang penyakit kebakhilan, ya, sehingga dia tidak mau mengeluarkan harta yang harusnya dia keluarkan. Ya. Maka ketika seseorang itu dia menyedekahkan hartanya, ya, maka ini menjadi bukti apa? Bahwasanya hatinya itu bersih dari kebakhilan, bersih dari kecintaannya kepada dunia daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwasanya dia itu yakin semua nanti akan ada balasannya di akhirat. Ya. Maka ini eh, di antara keutamaan, ya, sedekah, dan keutamanya banyak sekali sedekah ini. Ya. Di antaranya nanti akan menjadi naungan di hari kiamat. Ya. Al-mu'minu tahta dhilli sadaqatihi, seorang mukmin itu akan berada di bawah naungan sedekah. Ya, tapi ingat sedekah itu harus ikhlas. Jangan sampai kita riak, sum'ah, pamer sedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan, gugurkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkitnya atau dengan menyakiti orang yang pernah kalian bantu. Ya. Nah, kebanyakan orang itu gugur pahala, ya, sedekahnya itu gara-gara apa? Mengungkit-ungkit, loh dulu kan saya itu yang ngasih semua itu. Ya, kan dulu saya yang bantu semua itu. Kalau nggak ada saya nggak bisa itu. Nah, seperti ini, ya, maka sebaiknya kita tahan. Ya, kita empet, jangan sampai kita keluarkan. Ya. Oh, itu tanahnya saya semua yang ini masjid itu misalnya. Ya, itu saya yang bangun semua. Ya, kalau nggak ada saya nggak bisa Ustaz. Ya, maka ucapan seperti ini ditahan saja, biar nggak ada orang yang tahu. Pasti Allah tahu, dicatat sama Allah. Ya. Dan sedekah itu nanti akan jadi bukti. Ya. Tapi kalau kita nggak tulus, nggak ikhlas, justru juga menjadi bukti. Ya. Ini loh riaknya. Ya. Ini loh sumahnya. Ya, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai batal. Ya. Faedah selanjutnya, di antara faedah dari hadis ke-23 ini, yaitu adalah kesabaran adalah cahaya. Ini tentang keutamaan sabar. Yang berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali, "Walamma kana sabru syaqan 'ala nufus." Ketika yang namanya sabar itu berat bagi jiwa seseorang. Yahtaju ila mujahadin nafs, membutuhkan perjuangan memengarangi hawa nafsunya. Ya. Wa habasaha wa habsuha wa kahfuha amma tahwa. Sabar itu kan butuh untuk menahan diri, mencegah dari apa-apa yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka karena diaan, maka sabar pun akan menjadi cahaya. Ya. Fala najaha fid dunya wala fala fil akhirah illa bis sabr. Tidak ada kesuksesan di dunia dan tidak ada keberuntungan di akhirat kecuali dengan kesabaran. Ya. Maka di sini, ya, pentingnya kita bersabar. Ya, sabar itu sebuah kalimat yang gampang diomongkan tapi sulit prakteknya. Ya.
Maka sabar itu dalam 3 perkara. Yang pertama sabar dalam ketaatan, dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Ya. Jadi ada 3 ini kesabarannya harus sabar. Ya. Sabar ketika taat, ya kita mau sholat harus sabar. Ya. Ketika kita mau ngaji harus sabar. Ya kan? Kemudian dari maksiat ketika kita ya harus menghindari yang haram akhirnya kita ditimpa kemiskinan, ya harus bersabar, ya. Kita karena nggak mengambil yang haram akhirnya nggak bisa makan enak, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya harus bersabar dalam meninggalkan apa, yang diharamkan oleh Allah tersebut. Begitu pula kesabaran dalam apa, takdir Allah Subhanahu ketika ditimpa musibah, ya harus bersabar. Ya maka sabar itu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat, menjadi pahala yang juga sangat berat, ya. Pahala yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang sabar yang akan diberikan pahala itu tanpa batas. Bayangkan, ya. Disebutkan dalam tafsir-tafsir, ya di antara tafsir Baghawi disebutkan, ya, "Kullu muti'in yukallu lahu kailan aw yuzanu lahu waznan." Semua orang yang berbuat ketaatan itu ada takarannya, ada timbangannya. Ya, pahalanya itu ada rumusnya, 10 sampai 700 kali lipat, ya. Kecuali sabar, ya, maka Allah nggak pakai hitung-hitungan, yuhsalau hasyan, digelontorkan pahala, ya. Bayangkan, ya, Allah yang menggelontorkan kayak apa itu pahalanya banyaknya. Makanya sampai-sampai hatta yatamanna ahlul afiyah, orang-orang yang di dunia itu selalu enak, ya, jarang ditimpa sakit, jarang ditimpa ya, enak hidupnya seperti kita ini, ya, nggak dikejar-kejar musuh, nggak ya, dizalimi, nggak apa, ya. Sampai orang-orang yang di dunia ini ahlul afiyah, yang serba enak, mereka berharap kenapa kok dulu tubuh saya tidak dicabik-cabik dengan besi, tidak disiksa-siksa begitu ya. Karena apa? Karena iri melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang bersabar, ya. Pahalanya digelontorkan luar biasa, ya. Maka inilah as-sabru, ya, sabar itu adalah cahaya nanti di hari kiamat, ya, pahala yang besar. Selanjutnya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedelapan yaitu adalah wajibnya mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, beliau berpesan, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah, pembela, yang membela kita atau yang menuntut kita, yang menolong kita atau yang memberatkan kita. Nah, itu Al-Qur'an. Ya, tergantung kita mau mempelajari dan mengamalkannya atau tidak. Ya, ada orang yang sama sekali nggak mau mempelajari Al-Qur'an, jauh sekali dari Al-Qur'an. Ya, kalau berbicara dengan akal, dengan rasional, nggak mau menerima Al-Qur'an, ya, maka ini jelas Al-Qur'an akan menjadi hujah atas dirinya. Nggak, ya menentang Al-Qur'an soalnya, ya. Ada juga orang yang mempelajarinya tapi nggak ikhlas, ya. Al-Qur'an untuk mendapatkan ketenaran, ya. Al-Qur'an akan dipanggil fulan qori, fulan alim, ya. Maka ini pun Al-Qur'an akan menjadi penuntut pemberatnya, ya. Akan tetapi orang-orang yang dia mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, dan dia amalkan dalam kehidupannya, maka itu akan menjadi, ya, Al-Qur'an akan menjadi penolongnya, ya. Dia berusaha belajar Al-Qur'an, dia hafalkan itu Al-Qur'an, ya, kemudian dia baca di malam hari, ya, dia bangun di malam hari, dia sholat tahajud, dia baca Qur'an, ya. Ketika di siang hari dia pun amalkan, Al-Quran menyuruhnya untuk memaafkan orang, dia pun memaafkan orang. Al-Quran suruh untuk bersedekah, dia pun bersedekah. Ya. Al-Quran memerintahkannya sholat, dia pun menjaga sholatnya di masjid. Ya. Maka orang yang seperti ini, Al-Quran pasti akan menolongnya. Mulai dari kuburan, Al-Quran akan menjaga dirinya dari adab kubur. Ya.
Begitu pula ketika di padang mahsyar, Al-Quran akan memberikan syafaat untuk ya. Maka ya kalaupun dia terancam neraka, maka Al-Quran pun akan melindunginya. Ya. Ini kalau dia jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidup. Ya, selalu kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali kepada tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Maka kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai Al-Quran itu menjadi penuntut kita. Ya. Kalau sampai Al-Quran itu menuntut kita, nggak ada keselamatan sudah. Ya. Tapi kalau Al-Quran itu membela kita, keselamatan di tangan. Ya. Maka pastikan ya kita juga anak-anak keturunan kita itu menjadi generasi Al-Quran. Ya, bukan hanya dengan membacanya saja pinter, tapi apa? Mengamalkannya sesuai dulu Rasul dan para sahabat mengamalkannya. Itu baru yang benar. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, pada malam hari ini, ya, yaitu adalah motivasi untuk memperbanyak amal soleh agar selamat di akhirat. Ya. Tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullun nas yaghdu faba'il nafsah famutika mubikuha." Setiap orang itu beramal berbuat, ya, faba'il nafsah untuk menebus dirinya. Jadi kita itu beramal itu untuk keselamatan diri kita, untuk membeli jiwa kita ini. Famutikuha, maka kita bisa membeli, kemudian membebaskan diri kita dari perbudakan di akhirat, dari ya siksa neraka. Au mubikuha, atau kita nggak punya cukup amal, nggak bisa menebus diri kita dari adab neraka, ya akhirnya kita pun binasa waliyadzubillah. Ya. Maka inilah makna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, fakulun nas yagdu, setiap orang itu beramal berbuat untuk menebus dirinya, untuk membeli membebaskan dirinya di akhirat. Ya. Dia bisa membebaskan dirinya sendiri dari adab atau dia akan celaka. Ya. Makanya pesan-pesan para salaf dahulu, ya, eh, yang sangat ya berkesan, ya, di antaranya adalah mereka mengatakan khalis raqabatoka mastata'ta fid dunya min rikil akhirah. Bebaskanlah leher-leher kalian ini dari belenggu belenggu siksa di akhirat. Jadi orang dulu kan, orang budak-budak itu biasanya mereka dibelenggu lehernya, ya, ditaruh di pasar kemudian dipampangkan mau dijual gitu, ya. Nah itu biasanya budak-budak begitu. Nah, selamatkanlah diri kalian dari perbudakan di akhirat. Dengan apa? Banyak-banyak beramal di dunia. Ya. Fa in asiral akhirah ghairu mafkukin abada, karena perbudakan di akhir belenggu nanti kalau di akhirat itu selamanya nggak akan terbuka. Ya. Itu abadi, ngeri. Gitu. Ya. Makanya di dunia ini kita memperbudak diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, menghamba benar-benar. Tujuannya apa? Biar nanti kita jadi raja di akhirat, begitu. Ya. Di sini kita menghamba kepada Allah sebenar-benar jadi budak. Ya. Disuruh sholat ya sholat, disuruh tutup aurat, disuruh jaga lisan ya jaga lisan, disuruh sedekah ya sedekah. Ya. Apa aja pokoknya, ya. Yang penting selamat di akhirat. Gitu. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya sedikit ini manfaat. Ya. Selanjutnya apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya kembalikan kepada MC kita, Ustadz Muhammad Ramdhani. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, saatnya kita masuk di sesi interaktif. Jadi silakan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan bisa diketikkan melalui kolom chat yang ada di rubrik Zoom ini, ataupun bisa langsung berdialog dengan Ustadz dengan cara menekan tombol raise hand terlebih dahulu supaya tidak tumpang tindih antara satu dan yang lainnya. Baru ada satu pertanyaan Ustadz, saya baca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mengapa warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa di dalam Al-Quran itu seringkali disandingkan antara kata-kata sabar dan sholat, Pak Ustadz? Iya, Terima kasih atas jawabannya. terima kasih atas pertanyaannya. Ya, wasta'inu bis sabri was salah. Di antara penafsiran sabar yang disampaikan oleh para ulama kita adalah sabar di situ adalah puasa. Ya. Makanya dalam beberapa riwayat hadis ini juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya, sabar itu diganti dengan siam, wasiyamu dia, ya, puasa itu adalah cahaya. Ya. Maka ini menunjukkan betapa memang antara puasa dan kesabaran itu adalah sangat erat. Ya. Makanya digandingkan dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah, artinya mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa dan sholat. Ya. Karena sholat di malam hari, ya, itu akan meringankan berdirinya kita nanti di padang mahsyar. Ya. Dan puasanya kita di siang hari itu akan, ya, meringankan hausnya kita di padang mahsyar. Ya, itu akan menolong kita sangat, ya. Bayangkan di dalam suatu hari yang panjangnya, ya, 50.000 tahun mimma ta'udun. Kita harus berdiri, kita buat upacara sejam saja sudah pegal-pegal, ya. Ini ribuan tahun kita berdiri, ya. Maka bagi orang-orang yang suka berdiri di malam hari, ya, maka itu akan menjadi ringan sekali. Begitu pula bagi mereka yang berpuasa di siang hari, itu akan, ya, nggak ada haus-hausnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada satu masuk Ustaz, saya bacakan terlebih Silakan. dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah memberi kesempatan kepada seorang guru untuk menjadi kepala sekolah. Namun sayangnya setelah orang tersebut mendapatkan keinginannya, berubah menjadi sombong kepada teman-temannya. Dan jika bertemu saya tidak menyapa. Ucapan terima kasih pun tidak pernah terucap. Saya tidak mempermasalahkan tentang itu. Namun hati kecil saya kecewa, pernah ada rasa tidak ikhlas. Bagaimana cara menghapus kesalahan saya ini, Ustaz? Iya, Darullah ya. terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Selama itu masih di hati, ya, selama kekecewaannya masih di hati, ya, maka itu insya Allah tidak mengapa. Ya, yang bahaya kalau itu ditampakkan. Ya. Misalnya kamu kan dulu ditolong sama ini. Nah ini kalau ketika sudah keluar ucapan tersebut itu yang dilakukan bisa menghancurkan amal kita. Ya. Maka kita harus bertobat, ya, minta ampun kepada Allah, minta lagi, ya Allah, jangan gugurkan amal-amal saya, ya Allah, karena ucapan saya tersebut, ya Allah, begitu. Ya. Tapi kalau cuma di hati saja, dongkol apa, ya udah, banyak-banyak istighfar, minta dihapuskan itu kedongkolan, ya, minta dihapuskan kecewaan itu, minta diganti dengan hati yang lapang, ya. Adapun dia, ya, apa, berterima kasih atau tidak berterima kasih itu kan urusan dia, ya. Ya, ketika dia tidak bersyukur, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan sampai menyakiti orang tersebut, jangan sampai kita membatalkan amal-amal kita, ya. Itu yang lebih lebih berharga untuk kita. Adapun dia mau berterima kasih dan beliau, ya sudah, ya. Yang penting pahala kita sudah dicatat sama Allah, itu saja. Ya, wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, mungkin insya Allah ini pertanyaan terakhir, kita batasi karena sudah cukup larut, sehingga kita harus istirahat. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz ya. nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saat ini saya belum lancar membaca Al-Quran karena kesibukan mengejar karir dan pekerjaan. Ketika apabila saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, tapi saya saat ini sedang berusaha untuk belajar, apakah nanti Al-Qur'an akan menuntut saya, Pak Ustadz? Ya. Eh, Al-umur bi khawatimiha. Ya, segala perkara itu tergantung bagaimana kita menutupnya. Ya. Kalau dulu-dulu kita memang sudah menyanyikan Al-Qur'an, ya, maka di sisa usia kita ini ayolah kita
ya, memperbaiki diri, kita mendekati Al-Qur'anul Karim, ya. Kalau memang belum bisa baca ya belajar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'asafaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kedudukan tinggi bersama para malaikat yang mulia, ya. Waladzi yataca'ca' fil Qur'an wa huwa syaqqun alaih, dan barang siapa yang dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, ya, terasa berat baginya, maka baginya 2 pahala, ya. Maka, janganlah kita merasa, ya, "Wah, saya sudah terlambat ini," jangan, ya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu sanggup mengampuni semua dosa, ya. Maka ketika kita dulu jauh dari Al-Qur'an, ayo sekarang mendekat, ya. Apa yang kita bisa, ya, kita belajar huruf hijaiyah dulu, ayo mulai. Terus tingkatkan terus, ya, sampai nanti sudah lancar, "Ah, saya pengen tahfidz," ya, mulai dari juz amma dulu, nggak apa-apa, terus, ya. Dan luangkanlah waktu, ya. Kita sudah waktu bertahun-tahun untuk dunia, sudahlah, ya. Mari kita, ya, ayo kita berikan waktu untuk akhirat, ya. Maka, apakah nanti Al-Qur'an akan menuntut kita? Bisa jadi kalau kita nggak berusaha memperbaiki diri, ya. Kalau kita nggak mau mendengarkan Al-Qur'an, nggak mau mempelajarinya, bisa jadi, ya. Maka kalau kita bertobat kepada Allah, "Ya Allah, dulu saya meninggalkan Al-Qur'an, sama sekali nggak pernah baca, nggak peduli. Sekarang saya bertobat ya Allah." Ya, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa, ya. Dan, ya, jadilah sebaik-baik orang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an atau orang yang mengajarkannya. Jangan jadi orang yang ketiga, yang binasa, yang nggak mau peduli sama Al-Qur'an, ya. Kalau kita belajar, alhamdulillah berarti masuk dalam, ya, golongan tersebut. Kalau kita mengajarkan, alhamdulillah, ya. Maka semangatlah belajar. Kalau tadi, ya, belum bisa baca Quran, Ustaz, ayo mulai belajar baca, ya. Kemudian pelajari juga isinya dengan kajian-kajian seperti ini, ya. Dan juga kalau nggak salah Ustadz Ramdhannya juga ada ini ya, ada tahsin Quran juga nggak Ustadz? Ya ini yayasan ini untuk Bapak Ibu yang mau belajar Al-Quran, Ustaz. Nah, ini Jadi cocok sekali, jadi, diselenggarakan secara online, nah, apa namanya, waktunya fleksibel, ada barisan-barisan ustazah yang siap untuk membimbing. alhamdulillah. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan bagi penanya untuk, ikut program tersebut, ya, mudah-mudahan bermanfaat, wallahu ta'ala a'lam. Ada satu lagi, silakan, Nggih, mungkin silakan. bisa langsung saja, kalau diketikkan mungkin lama, jadi di-unmute saja, langsung diskusi dengan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, ya, agak serak. Agak serak, iya. Iya Pak Ustadz, saya mau menanya, cuman ini nggak tahu ya, masuk masih di topik Pak Ustadz atau enggak gitu. Jadi Monggo. hubungan antara kakak beradik itu kalau seandainya dia tidak akur gitu loh Ustadz. Maksudnya dia Mhm, marah-marahan gitu musuhan, Ustadz. mhm, Iya, tapi tanpa ada sebab yang jelas gitu loh. Tapi iya, tapi kita itu sebenarnya apa ya? Jadi kita tidak tahu masalahnya apa, tapi kita ingin meminta maaf duluan, kita juga sungkan, tapi kalau dia minta maaf, kita maafkan. Nah itu kalau mhm. seandainya Auzubillahi min dzalik kita diambil nyawa sama Allah, itu bagaimana ya Pak Ustadz kalau kondisi Oh, begitu nggih Pak nggih nggih. Ustadz? Itu Siap ya, siap. terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana apabila saudara kita, ya, artinya kerabat kita, ya, baik tadi kakak ataupun yang lainnya misalnya memusuhi kita tanpa kita tahu sebabnya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka tugas kita adalah menyambung tali silaturahmi, ya.
Jadi jangan sampai kita ikut marah, jangan sampai kita ikut memutus, ya. Ya, jadi jangan sampai ego kita, oh itu orang nggak ada apa-apa kok marah sendiri, udah males, gitu. Jangan, tetap kita berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk menyambung. Dan itulah yang disebut menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu yang mukafi, yang membalas. Artinya kalau dia baik sama kita pun baik sama dia. Dia datang mengunjungi kita pun balas mengunjungi. Ya. Bukan itu yang disebut menyambung tali silaturahmi itu. Walakin al-wasilah, tapi orang yang nyambung itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu, kalau diputus hubungannya, wasalah, dia berusaha menyambungnya. Nah, itu, ya. Ketika ada orang marah sama kita, saudara kita marah, kita malah baikin dia, ya. Kita datang, "Ada apa sih, Mbak, Mas, kok marah-marah itu kenapa?" Atau misalnya nggak usah langsung kita kasih hadiah, kita kirimi makanan, ya kan gampang sekarang. Meskipun dari luar kota, apa, kirim makanan gampang, ya. Terus tiap hari kirim makanan sampai, ya, akhirnya kan makasih ya tiap hari kok dikirim makanan misalnya, ya. Maka ini cara-cara yang bisa kita tempuh, ya, dan memang inilah yang dianjurkan oleh, ya, Allah dan Rasulnya. Kita berusaha untuk menyambung, kita harus memperbaiki hubungan kita sama orang tersebut. Ya, meskipun dia memusuhi kita tanpa kita menyadari kesalahannya apa. Ya, maka ini harus dilakukan, ya. Berusaha, bagaimana kalau dia terus Ustaz, ya, memusuhi kita, ya sudah, kita terus berusaha, insya Allah semua Allah yang menilainya, ya. Dan Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang ori, mana yang KW, mana yang, ya, semuanya Allah mengetahui niat-niat kita, hati kita, ya. Maka ketika kita sudah berusaha, pasti Allah pun nanti akan ada timbangannya, akan ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting kita ngikuti tuntunan, ya. Oh, kata Rasul tetap harus nyambung, ya sudah, kita tetap berusaha menyambung hubungan kita, jangan sampai putus, ya. Ini mungkin yang bisa, ya, kami sampaikan, wallahu taala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Karena waktu sudah cukup larut Bapak Ibu, jadi jika ada pertanyaan mungkin disimpan terlebih dahulu, insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kita bahas kembali. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami mohon Ustadz untuk menutup dengan doa sekaligus menutup majelis kita ini Ustadz. Semoga Allah mudahkan untuk bertemu lagi di bulan depan ya Ustadz, melanjutkan hadis yang Amin, insyaallah. ke-24 insyaallah bismillah. Insyaallah. Silakan Ustadz, kita akhiri. Nggih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ansurna 'ala man dhalamana waj'al tharana 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.